Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Tak hanya membatasi ruang gerak saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi yang pada akhirnya mengurangi akses dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup. Pendapatan yang berkurang hingga kehilangan pekerjaan membuat banyak masyarakat khawatir dapur mereka tidak bisa mengepul. Anak-anak pun tak lagi bisa mendapatkan asupan gizi yang tercukupi, hingga mereka hanya bisa berharap pada uluran bantuan dari pemerintah. Di tengah kepungan dampak virus corona, ada satu kampung di persawahan Nan Asri yang cukup jauh dari hiruk-pikuk perkotaan di wilayah Kelurahan Sokoduet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di mana warganya tidak merasa khawatir akan pemenuhan pangan. Kampung itu adalah Dukuh Kanyaran yang berada di RT 3 RW 11 Kelurahan Sokoduet. Menengok Dukuh Kanyaran yang berada di perbatasan Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang memang masih sangat kental dengan nuansa pedesaan. Sepanjang kita melalui lika-liku jalan aspal selebar 4 meter di Dukuh Kanyaran, akan dihiasi dengan panorama persawahan yang membentang luas. Rimbunnya pepohonan di sana-sini juga membuat siapa saja yang melintas di Dukuh Kanyaran tidak merasa kepanasan, meskipun di tengah teriknya mentari siang hari. Dukuh Kanyaran yang dihuni oleh 58 kepala keluarga dalam 30 rumah dengan jumlah warga sebanyak 159 jiwa itu memang telah resmi dicanangkan sebagai kampung tangguh oleh Polres Pekalongan Kota dan pemerintah Kota Pekalongan karena memiliki keunggulan dalam ketangguhan pangan menghadapi pandemi COVID-19. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita buka secara resmi Kampung Tanggap Kanyaran Sokoduet. Kampung Tangguh Nusantara Candi Kanyaran Sokoduet, Kota Pekalongan, dengan hitungan 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kampung Tangguh Siaga Candi yang kini namanya berubah menjadi Kampung Siaga di Dukuh Kanyaran, besutan Polres Pekalongan Kota yang telah diresmikan pada 19 Juni 2020 ini memang memiliki ketangguhan pangan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Kampung Siaga Dukuh Kanyaran, Yuli Sulistiono, ibarat lumbung pangan, Dukuh Kanyaran didukung dengan sumber ketangguhan pangan yang dikelola secara mandiri oleh warga, seperti ketangguhan di bidang perikanan, pertanian, dan peternakan. Saat memasuki portal pintu masuk Dukuh Kanyaran, terlihat di belakang bangunan pos kampling terdapat kawasan rumah pangan lestari atau KRPL, yang di dalamnya tumbuh secara subur daun selada, sawi, dan pekcoy yang ditanam dengan sistem hidroponik. Kemudian, tidak jauh dari pos kampling, cukup dengan berjalan kaki, maka kita juga akan menemukan banyak peternakan di sini. Mulai dari peternakan bebek, angsa, ayam, hingga kambing, yang semuanya
dikelola oleh warga sekitar. Sementara di ujung jalan Kampung Kanyaran, membentang persawahan padi seluas 120 hektar yang di sekitarnya juga ditanami tanaman kacang panjang yang sudah siap panen. Tidak hanya itu, warga Kampung Kanyaran juga ada yang menggeluti budidaya ikan lele dan ikan nila. Di sana ada sekitar 14 kolam yang terbuat dari terpal, yang di dalam satu kolamnya bisa menampung kurang lebih 3.000 ekor ikan lele. Itulah sebabnya Ketua Kampung Siaga Dukuh Kanyaran, Yuli Sulistiono menyebutkan, seandainya ada kebijakan lockdown dari pemerintah selama 1 hingga 3 tahun ke depan pun, sumber ketahanan pangan di Dukuh Kanyaran sangat tangguh dalam mencukupi kebutuhan seluruh warganya. Keunggulannya situ memang komplit dan tepat, sasarannya tepat kalau itu dijadikan kampung tangguh atau kampung siaga, karena di kampung itu seandainya di lockdown atau di karantina selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun siap. Karena apa? Masyarakat mandiri, sudah mandiri. Mandirinya satu, untuk ketahanan pangan bidang peternakan. Bidang peternakan itu di kampung itu sudah ada peternakan kambing, ada peternakan yang menghasilkan susu juga ada, kambing menghasilkan susu, terus peternakan dari bebek itu ada, dari entok ada. Itu untuk bidang peternakan, ketahanan pangan bidang peternakan. Untuk ketahanan pangan bidang pertanian itu sawah luas 120 hektar. Nah, di situ 120 hektar, rata-rata dari masyarakat itu memiliki, mengelola dan hasilnya dinikmati sendiri. Sebagian dijual untuk peningkatan ekonomi ya, kehidupan sehari-hari itu. Terus untuk ketahanan bidang perikanan, di sana sudah ada kolam-kolam yang dipelihara ikan nila sama ikan lele. Sudah siap. Untuk satu lubangnya ada 2.000 ekor, itu ada 14 lubang, ada 14 empang. Nanti siap seandainya di lockdown berapa tahun pun siap, karena ikan itu pun beranak pinak. Nanti ada memang salah satu empang yang untuk pengembang biakan itu. Ada yang pembesaran, ada pengembangan biakan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Kampung Siaga Dukuh Kanyaran, Yuli Sulistiono, bahwa kampung yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pembudidaya ikan itu masih sangat kental dengan budaya pedesaan, yakni saling gotong royong dan membantu. Sehingga sudah dipastikan pribadi masyarakat sekitar telah terbentuk untuk saling peduli apabila nantinya ada salah satu warganya yang terpapar COVID-19. Memang kehidupan di desa, mohon maaf, mungkin agak berbeda dengan di kota ya. Kalau di desa itu kental dengan gotong royong, tegur sapa, saling tolong menolong, itu kental sekali. Jadi kegiatan semacam itu sudah berjalan, sudah biasa. Jadi seandainya ini hal yang terburuk, ada yang terpapar COVID-19, sudah siap semua. Gotong royong yang sudah siap, bantu-membantu, bahu-membahu, mereka sudah siap. Nanti bisa dikatakan tidak dikhawatirkan lah. Kebetulan ada orang yang dermawan di situ merelakan rumahnya untuk isolasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua RT setempat, Eko Prasetyo, bahwa sudah disepakati antar warga. Apabila suatu saat ada satu orang yang terpapar COVID, kemudian diisolasi mandiri, ataupun terjadi kebijakan lockdown dari pemerintah, maka warga setempat akan secara ikhlas saling memberikan hasil panennya, baik itu beras, sayuran, hingga ikan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Cara lain yang disiapkan warga Dukuh Kanyaran apabila ada banyak yang menjalani isolasi mandiri,
Maka mereka akan membuka dapur umum, di mana para ibu-ibu secara sukarela memasak bahan-bahan makanan yang semuanya diperoleh dari hasil panen daerah setempat. Itu nanti kita utamakan selagi ada musim COVID ya, ini COVID-19, kita utamakan nanti. Takutnya kalau ada lockdown, itu kita bisa gunakan untuk ketahanan pangan ke beberapa tahun ke depan. Nanti kan warga seandainya ada lockdown itu kan kita nggak ada kerjaan. Nah itu kita masih ada ketahanan pangan, di situ masih ada peternakan. Iya, kita bisa gunakan gitu. Kita gotong royong dalam kalau seandainya ada yang terpapar, kita gotong royong. Kita taruh, kita letakkan di rumah isolasi mandiri. Kegotong royongan warga itu kita bergotong royong bersama, merawat atau memberikan makanan untuk yang menderita virus corona itu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nggak nyampe sebulan, kurang lebih. Belum ada sebulan sih. Emang dapur umum itu kan sebenarnya kan kalau ada yang terpapar virus corona ya kita sediakan dapur umum, tapi ternyata kan alhamdulillah di warga kita nggak ada yang terpapar, nggak ada yang terkena COVID. Jadi dapur umum itu kita nggak gunakan lagi. Ya siaga, seperti rumah isolasi, dokter dari tim kesehatan juga siaga. Kita sudah konsepkan, sudah benar-benar konsep sudah matang. Kalau emang ada, kita langsung bisa hubungi tim gugus tugas. Jadi nanti dari dokter bisa langsung datang, dapur umum kita sudah tunjuk lokasi di sebelah mana kita bisa gunakan lagi. Tenda sudah ada. Ibu-ibunya juga siap. Katakanlah jika dapur umum kita kembalikan aktifkan lagi, ibu-ibu sudah siap. Sejak ditunjuk oleh Polri untuk menjadi kampung siaga candi pertama di Kota Pekalongan pada awal tahun 2020 lalu, warga Dukuh Kanyaran antusias dan mulai bersiap diri dengan melengkapi fasilitas pendukung protokol kesehatan. Yuli menceritakan, sekitar bulan Maret 2020 lalu, dari hasil rapat RT, warga kemudian langsung sengkuyung kerja bakti bersama membersihkan lingkungannya. Mereka juga secara mandiri menyulap ember-ember, kaleng bekas cat, dispenser bekas menjadi wadah-wadah air untuk mencuci tangan yang ditempatkan di depan rumah masing-masing. Melaksanakan kerja bakti sungkuyung dengan TNI, Polri, masyarakat bareng-bareng. Ya minimal itu kampung itu bersih. Ya setelah kerja bakti kita persiapan Mbak, persiapan untuk apa saja yang untuk mencegah biar tidak terjadinya penularan terpapar COVID-19 itu. Akhirnya ayo kita buat cuci tangan di depan rumah tapi mandiri ya. Akhirnya mandiri, pasti setiap rumah punya ember toh, punya. Nah, itu dari kami dari kelurahan partisipasi membelikan itu keran. Akhirnya ember itu ya macam-macam, akhirnya nggak seragam, tapi itu memang bentuk partisipasi dan respon dari masyarakat. Tapi tidak menunggu harus bantuan, enggak. Mereka dengan kesadaran sendiri untuk menciptakan kampungnya biar tidak terpapar COVID-19 karena karakter masyarakat Dukuh Kanyaran yang saling peduli dan bergotong royong sesama warga semakin kuat menjadi kampung tangguh dan siaga COVID-19 usai mendapatkan sosialisasi dari kepolisian juga Dinas Kesehatan setempat mengenai protokol kesehatan. Ketua RT 3 RW 11 Dukuh Kanyaran Eko Prasetyo menyebutkan, setelah 5 bulan menjadi kampung siaga, hingga saat ini sistem protokol kesehatan konsisten dijalankan, seperti penerapan jam malam dengan penutupan portal,
pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan di portal masuk, hingga aturan menjaga jarak saat sholat berjamaah di masjid juga diterapkan. Di sini sudah disiapkan protokol kesehatan. Yang pertama, kita sudah persiapkan ada portal di depan. Portal sebelum masuk kita cegah di sana, terus kita sudah siapkan semprotan seperti desinfektan, cuci tangan di tempat di sebelah portal kita sudah siapkan. Setelah masuk, terus kita di rumah masing-masing kita sudah siapkan tempat cuci tangan, ada cuci tangan seperti sabun ya. Terus kita beritahukan kepada warga untuk setiap keluar dari rumah mau kemana ataupun mau dari mana, kita wajibkan untuk pakai masker. Setiap malam Jumat di acara-acara seperti Yasin Tahlil, saya selalu menghimbau warga saya untuk selalu pakai masker demi menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau kegiatan sebenarnya kan untuk sholat berjamaah waktu itu kan masih dilarang kan ya. Sekarang kan alhamdulillah new normal, kita melakukan sholat berjamaah, kita tetap di musola. Seperti acara Yasin Tahlil kita juga tetap masih. Cuman perbedaannya dulu dan sekarang itu kalau kita berjamaah kan kita saling berjejer ya. Kalau sekarang tetap ada jaga jarak, pakai masker. Kita sediakan cuci tangan di tempat wudhu. Terus untuk Yasin Tahlil juga kita terapkan biasanya kita keliling ke rumah-rumah. Sekarang kita Selain memiliki ketahanan pangan dan fasilitas protokol kesehatan, Ketua Kampung Tangguh Yuli Sulistyo menyebutkan, di Dukuh Kanyaran juga sudah disiapkan sebuah rumah besar berlantai 2, milik salah satu warga yang merelakan rumahnya dijadikan sebagai rumah isolasi mandiri. Rumah tersebut memiliki 5 kamar kosong dengan fasilitas kamar mandi dalam yang disiapkan bagi masyarakat terpapar COVID-19. Serta 2 kamar kosong lainnya sebagai tempat tim medis yang bertugas. Meskipun demikian, Yuli bersyukur karena hingga saat ini rumah isolasi masih kosong dan seluruh warga di Dukuh Kanyaran masih aman dari paparan COVID-19. Hal itu sesuai data dari laman resmi corona.pekalongankota.go.id per Rabu 5 November 2020, bahwa dari 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, 22 kelurahan zona merah, dan hanya ada 5 kelurahan yang statusnya masih zona hijau. Salah satunya adalah Kelurahan Sokoduet, di mana di dalamnya ada Dukuh Kanyaran. Nah, di tempat itu pun ada warga yang merelakan rumahnya untuk isolasi mandiri. Itu memang disiapkan. Rumahnya lantai 2, ada 5 kamar yang sudah siap. Kamar itu pun sudah siap, ada kamar mandi di dalam. Kita sudah siapkan yang di bawah, untuk lantai bawah. Begitu masuk melewati tim medis, ada ruangan khusus, itu ruang perawat dan ruangan dari dokter. Itu sudah siaga juga, baik dari PMI, dari BP Polri juga siap ada di situ. Mereka siap, ada jadwalnya untuk yang jaga di situ, baik dokter maupun perawat itu. Alhamdulillah berjalan. Untuk situ saat ini alhamdulillah sampai saat ini memang benar-benar tangguh kampungnya, benar-benar siaga. Sampai saat ini belum ada yang kena COVID-19. Kita harapkan tidak ada. Karena mereka pun patuh dan taat sesuai dengan protokol kesehatan kehidupannya sehari-hari. Begitu. Belum kena COVID itu apa sudah dites semua atau gimana, Pak? Untuk sampel sudah ada yang dites 10-20 orang negatif dari kan kita Kampung Tangguh memang ada uji petik untuk dites swab. Siapa negatif, semua negatif, dari tokoh masyarakatnya, dari RT, dari tokoh pemuda, tokoh agama. Alhamdulillah.
Walaupun telah dibentuk menjadi kampung siaga COVID yang menerapkan protokol kesehatan, namun agar tetap konsisten, Duku Kanyaran terus dipantau oleh pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Sokoduet Polsek Pekalongan Selatan, Bribka Sarwedi, bahwa setiap hari pihaknya terjun untuk mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di Duku Kanyaran, serta membantu RT maupun tokoh masyarakat untuk memberi nasihat apabila ada warga yang sulit mematuhi aturan tersebut. Terima kasih, saya Bribka Sarwedi, Babin Kamtibmas Polsek Pekalongan Selatan, Kelurahan Sokoduet. Berkaitan dengan Kampung Tangguh di sini, warga cukup patuh dan taat. Jadi untuk tugas kami sebagai dari pemerintah untuk menyampaikan protokol kesehatan cukup mudah karena warga sendiri sudah patuh dan taat untuk aturan-aturannya. Untuk pengawasan kami koordinasi dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kami ajak bicara apabila ada warga yang sulit untuk dikasih tahu, mereka menghubungi kami dari Polsek maupun dari petugas puskesmas. Iya. Setiap hari kami ada program juga untuk pembagian masker, kemudian dari pimpinan juga membagikan sembako, juga pernah di sini beberapa kali. Tangguhnya bidang pangan didukung kerjasama masyarakat dalam bergotong royong dan saling menjaga dengan patuh terhadap protokol kesehatan, membuat kita merasa aman saat berada di Duku Kanyaran, meskipun di tengah serangan pandemi COVID-19. Para warga sekitar berharap kekompakan masyarakat di Duku Kanyaran dalam melindungi kampung dan penduduknya dari paparan COVID-19 ini bisa menjadi inspirasi bagi kampung lainnya, sehingga dengan bersama-sama kita mampu melawan corona.